Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, kali ini kita akan belajar matematika tentang kesebangunan. Apa sih kesebangunan itu? Nah, bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, bentuknya harus sama. Yang kedua, panjang sisi-sisi yang bersesuaian selalu sama atau sebanding. Terus kalau yang ketiga, jika ada sudut, maka besar sudut yang bersesuaian harus sama pula. Langsung saja pada contohnya. Coba kita lihat dua segitiga berikut. Apakah dua bangun segitiga ini sebangun? Syarat yang pertama sudah terpenuhi, artinya bentuknya sama. Syarat yang kedua, apakah sisi-sisi yang bersesuaian itu sama atau sebanding? Kita perhatikan cara membandingkan sisi-sisi. Caranya dengan menggunakan tabel seperti ini lebih mudah. Coba, dalam segitiga itu ada 3 ukuran, yaitu tinggi, alas, dan sisi miring. Nah, kita tulis di sini. Tinggi, alas, dan sisi miring. Di sini segitiga A tingginya 6, sedangkan segitiga B tingginya 3. Nah, jika dibandingkan, segitiga A dengan segitiga B adalah 6:3. Jika dikecilkan lagi jadi 2:1. Kemudian kita lihat alasnya. Alas segitiga A 8 cm, alas segitiga B 4 cm. Meskipun bentuknya terbalik, kita harus bisa menentukan mana alas, mana tinggi, mana sisi miring. Ya, jadi alas dari segitiga B adalah 4 cm. Perbandingannya 8:4. Jika disederhanakan jadi 2:1. Sedangkan sisi miringnya untuk segitiga A 10 cm, segitiga B 5 cm. Perbandingannya 10:5 adalah 2:1. Kita perhatikan di sini. Semua ukuran atau sisi-sisinya perbandingannya sama. Oleh karena itu, nah di sini perbandingan sisi yang bersesuaian adalah sama. Maka bangun segitiga A dan B adalah sebangun. Ingat, jika ada salah satu sisi yang perbandingannya tidak sama, maka bangun tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi bangun yang sebangun. Jadi kalau ada salah satu yang tidak sama, maka bangun itu adalah tidak sebangun. Contoh yang kedua. Nah, ada dua persegi panjang A dan B. Apakah kedua persegi panjang ini sebangun? Coba kita lihat. Bentuknya sama. Apakah panjang sisi yang bersesuaian sama atau sebanding? Kita buat tabelnya seperti ini. Ukurannya di sini kalau persegi panjang ada 2, yaitu panjang dan lebar. Maka kita bandingkan dulu. Untuk persegi panjang A, panjangnya 10 cm. Kita tulis di sini, sedangkan persegi panjang B adalah 5 cm. Nah, di sini kita bandingkan 10:5, jika disederhanakan adalah 2:1. Kemudian lebarnya, kita lihat lebar A 6 cm, yang B 4 cm. Nah, kita tulis di sini 6:4. 6:4 itu jika disederhanakan jadi 3:2. Nah, di sini coba kita perhatikan, perbandingan sisi yang bersesuaian tidak sama. Mengapa tidak sama? Karena di sini panjang dan lebarnya perbandingannya tidak sama. Kalau tidak sama berarti bangun ini tidak sebangun. Nah, syaratnya meskipun salah satu syarat terpenuhi, tapi kalau syarat yang lain tidak terpenuhi, maka bangun tersebut dikatakan tidak sebangun. Ya.
Contoh lagi. Ada dua bangun trapesium A dan B. Apakah bangun di atas sebangun? Bentuknya sama, tapi kita lihat sisinya apakah bersesuaian atau tidak. Nah, di sini ukurannya ada 3. Yang ini sisi atas, ya, ini. Yang ini sisi bawah. Yang ini tingginya. Nah, kita bandingkan. Sisi atas bangun A 14 cm, bangun B 7 cm. Kalau dikecilkan perbandingan 14:7 adalah 2:1. Sisi bawah 16:8, 2:1. Tingginya 10:5, 2:1. Nah, di sini semua sisi-sisinya perbandingannya sama. Maka bangun, trapesium A dan B adalah sebangun. Ini bukan persegi tapi trapesium. Contoh lagi. Nah, ini trapesium lagi. Apakah trapesium A dan B sebangun? Kita lihat. Trapesium A sisi atasnya 15, sisi bawahnya 7 cm. Sisi bangun yang B 7 cm. Sehingga perbandingannya 15:7. Sisi bawah 16 untuk bangun A, untuk bangun B 8. Jadi perbandingannya 16:8 itu sama dengan 2:1. Sedangkan tingginya 10 dengan 5. 10:5 jika dikecilkan atau disederhanakan jadi 2:1. Nah, meskipun bentuknya sama, di sini salah satu sisi perbandingannya tidak sama. Kalau salah satu sisi tidak sama, maka syarat untuk menjadi bangun yang sebangun tidak terpenuhi karena ada salah satu sisi yang tidak sama. Oleh karena itu, karena perbandingan sisi yang bersesuaian tidak sama, maka bangun trapesium adalah A dan B adalah tidak sebangun. Contoh lagi, ada dua bangun persegi A dan B. Kita lihat bentuknya sama. Apakah bangun tersebut sebangun? Nah, dilihat sisi 1 dan sisi 2. Di sini ada dua ukuran, sisi 1 dan sisi 2. Sisi 1 untuk bangun A3, bangun B5. Perbandingannya jadi 3:5. Untuk sisi kedua, 3. Sisi yang untuk bangun yang B5. Jadi perbandingannya 3:5. Jadi kalau dilihat dari bentuk perbandingannya karena sama, maka bangun persegi ini adalah sebangun. Kita simpulkan di sini, jika meskipun di sini tidak ditulis seperti ini, semua bangun persegi itu adalah sebangun. Tuh, harusnya seperti itu. Contoh lagi, sama dengan lingkaran. Lingkaran di sini bentuknya sama. Apakah panjang sisi yang bersesuaian sama atau sebanding? Nah, di sini ukurannya hanya 1. Yang diketahui hanya jari-jari. Yang 1 7 cm untuk bangun A, untuk bangun B jari-jarinya 14 cm. Di sini jadi perbandingannya 1:2. Sama dengan persegi. Semua persegi, semua lingkaran itu adalah sebangun. Nah, ingat anak-anak, syarat untuk bangun datar sebangun, yang pertama, bentuknya harus sama. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama pula. Yang ketiga, jika ada ukuran sudut, maka ukuran sudutnya harus sama. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa memberi kemudahan bagi kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.